Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Terina Visa Ika Wuningar dengan NIM 195221344, Mirta Yulia dengan NIM 195221348, Pipin Aulia dengan NIM 195221355, dan Nurul Khofifah dengan NIM 195221362 akan mempresentasikan tentang Fazlur Rahman. Yang akan kami presentasikan biografi Fazlur Rahman, karya intelektual, dan juga pemikiran kalam Fazlur Rahman. Biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir di Hazara, Pakistan pada 21 September 1919 dan wafat di Chicago, Illinois pada 26 Juli 1988. Dia berasal dari keluarga yang alim atau tergolong taat beragama dengan menganut mazhab Hanafiyah. Ayahnya, Maulana Shihab At-Abidin, adalah seorang alumnus dari Al-Ulum, sekolah menengah terkenal di Deoband, India. Yang selanjutnya, karya intelektual. Mencermati ide-ide yang dimunculkan dalam karya-karyanya, kajiannya sudah menunjukkan sikap yang kritis analitis. Munculnya karya Prophecy in Islam pada tahun 1958. Karya lain yang kritis yaitu A History of Muslim Philosophy, Health and Medicine in the Islamic Tradition, Chain and Identity. Perhatian para modernis terhadap filsafat moral sangat kecil, atau bahkan tidak ada. Perhatian di bidang ini baru terrealisasi pada masa Iqbal yang dipandang Rahman sebagai satu-satunya filsuf periode modern Islam. Melalui karya utamanya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Menurut Rahman, melalui karyanya ini, ada upaya serius dari penulisnya untuk memformulasikan metafisika Islam yang baru. Buku penting lain yang dihasilkan Rahman adalah Islam, 1966. Di dalam buku ini, Rahman menyuguhkan perkembangan umum Islam selama 14 abad. Seperti dalam Islamic Methodology, karya ini juga merupakan kajian historis sekaligus interpretatif untuk beberapa bagiannya. Sejak kepindahannya ke Chicago, karya-karya yang ditulisnya sejak 1970, menurut Adnan Asma, 18 mencakup hampir semua kajian Islam normatif ataupun historis, sama dengan ketika ia masih berada di Pakistan. 3 karyanya adalah The Philosophy of Mullah Sadra tahun 1975, Meldams of the Quran 1980, Islam and Modernity 1982, Health and Medicine in the Islamic Tradition, Chain and Identity, Prophecy in Islam, Philosophy and Orthodoxy, and Revival and Reform in Islam, A Study of Islamic Fundamentalists. Dari karya-karyanya, Rahman telah mewarisi pemikirannya kepada umat manusia yang tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat nanti. Rahman menunjukkan betapa pentingnya ilmu ketika kita pakai untuk tujuan yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran kalam menurut Fazlur Rahman. Yang pertama berkaitan dengan Tuhan dan qadar alam. Menurut Rahman, semua pernyataan Al-Quran tentang alam ataupun Tuhan sekalipun pada dasarnya menyatakan tentang manusia. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran yang dengan tegas menolak untuk menyinggung masalah kekuasaan ilahi. Dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, menurut Rahman, Al-Quran hanya menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan manusia diberi pilihan dan diserai tanggung jawab. Menurut Rahman, Tuhan itu memang dekat, namun bisa juga dipandang sangat jauh. Lebih lanjut katanya bahwa yang menjadi masalah bukanlah bagaimana membuat manusia beriman dengan mengemukakan
bukti-bukti teologis yang panjang lebar tentang eksistensi Tuhan. Tetapi bagaimana membuatnya beriman dengan mengalihkan perhatiannya kepada berbagai fakta yang jelas dan mengubah fakta-fakta ini menjadi hal-hal yang mengingatkan manusia kepada eksistensi Tuhan. Kemudian yang kedua tentang wahyu. Dalam hal kenabian, menurutnya para nabi adalah manusia-manusia biasa yang karena ketabahan mereka, kepekaan mereka, karena wahyu Allah yang mereka terima, serta yang kemudian mereka sampaikan kepada manusia, dengan ulet tanpa mengenal takut dapat mengalihkan hati nurani umat manusia. Tidaklah aneh atau janggal jika sebagai manusia biasa seorang nabi tidak selalu konsisten. Justru sebagai manusia biasa itulah ia menjadi teladan bagi umat manusia. Muhammad tidak pernah ingin menjadi nabi atau mempersiapkan dirinya menjadi seorang nabi. Nah, menurut Rahman, Jibril sebagai penyampai wahyu dapat diartikan sebagai spirit atau ruh. Pandangannya itu didasarkan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 yang menyebutkan bahwa ruh Al-Qudus menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Menurutnya, ruh suci itu bukan hanya sekedar malaikat yang berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga tentang Tuhan dan manusia. Manusia menurut Rahman merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain. Nah, analisis terhadap kelebihan yang dimiliki manusia merupakan hasil pemahaman terhadap Al-Quran. Berdasarkan ayat 30 sampai dengan 33 surat Al-Baqarah dan surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbicara tentang penyerahan amanah Allah kepada manusia, Rahman mengungkapkan bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya potensi tertentu yang hanya dapat direalisasikan manusia dan tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk yang lain. Konkretnya, hanya umat manusia yang mampu berprestasi dan membangun dunia dan kehidupan. Sedang makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat, tidak mempunyai kemampuan menjalankan amanah Allah tersebut. Sebagai implikasi dari tesisnya tentang kebebasan manusia, ia meyakini kesesatan yang dialami manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Penyesatan itu bukan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa Allah menutup hati dan menyesatkan manusia secara semena-mena. Namun, Al-Quran menyatakan bahwa Allah berbuat demikian karena tindakan manusia itu sendiri, atau karena sebab-sebab lain yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Doa menurut Rahman adalah sikap pikir yang aktif dan reseptif, di mana manusia sebagai agen ketika melakukan usaha moral atau kognitif, ia selalu mencari pertolongan dari sumber kehidupan. Bagi Rahman, doa memiliki nilai yang sangat positif dalam kehidupan seorang muslim. Melalui doa yang disertakan dalam setiap usaha dan tindakannya yang konkret, seorang muslim akan selalu bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan yang akan dijalaninya. Adanya kebebasan pada tindakan manusia hanya dapat dipahami sebagai suatu kebebasan terbatas yang muncul karena adanya karunia Allah. Kekuasaan manusia tidak akan pernah melampaui kekuasaan Allah. Karena keterbatasannya itu, manusia harus selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam bentuk doa dan usaha yang nyata. Rahman mengungkapkan, meskipun kebebasan itu berasal dari Allah, manusia benar-benar bebas menentukan pilihan dan tindakannya. Sebab, qadar dalam perspektif Islam bukan penentuan terhadap kejadian sesuatu atau terhadap tindakan yang dilakukan manusia. Segala sesuatu yang ditentukan Allah bukanlah kejadian tentang sesuatu, tapi potensinya. Melalui potensi yang telah ditentukan Allah, manusia dapat mengolah suatu dan mengembangkannya secara bebas dan kreatif. Jadi, menurut Rahman, inti persoalan yang harus diangkat dalam wacana tentang kebebasan manusia bukan terletak pada hakikat kebebasan,
tapi pada upaya menjadikan kebebasan itu sebagai pendorong bagi manusia agar selalu hidup di atas prinsip-prinsip moral yang telah digariskan agama. Pada sisi itulah tanggung jawab merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Pemikiran kalam Fazlur Rahman yang selanjutnya nomor 4 yaitu eskatologi. Menurut Rahman, akhirat adalah saat kebenaran yang akan menyibakkan tabir realitas moral yang objektif bahwa akan tiba masa ketika setiap manusia akan memperoleh kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Dan yang kelima yaitu setan dan kejahatannya. Rahman menyimpulkan bahwa pada dasarnya jin adalah makhluk yang tidak berbeda dengan manusia kecuali mereka lebih besar kecenderungannya kepada kejahatan dan juga kebodohan. Selain itu, mereka memiliki tabiat yang panas dan kekuatan yang sangat besar. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.